Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia tentunya bersama Bu Eni. Masih pada tema yang sama yaitu pembahasan mengenai teks argumentasi, namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ide pokok atau gagasan utama serta pola pengembangan paragraf. Tentunya anak-anak tetap semangat ya, dan mari kita mulai. Nah, di dalam teks argumentasi ini juga akan menemukan ide pokok atau kalimat utama. Tentunya bukan kali pertama kalinya ya untuk Ananda dalam menemukan ide pokok ataupun kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ini tentunya sudah menjadi kebiasaan Ananda pastinya. Nah, mendengar hal ini, ide pokok dan kalimat utama apakah hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Mari kita pelajari dahulu mengenai ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok atau kalimat utama. Kita akan bahas terlebih dahulu masing-masing pengertiannya. Ide pokok. Ide pokok merupakan rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan pikiran utama dari sebuah paragraf. Jadi intinya dari paragraf tersebut atau inti pikiran utama yang menjadi topik perbincangan atau pembicaraan dari paragraf tersebut. Ringkasan dari kalimat utama, begitu ide pokok. Kemudian kalimat utama. Kalimat utama merupakan sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, atau ide utama dalam paragraf. Jadi, kalimat utama itu adalah kalimat umum yang menjadi topik pembahasan, sedangkan ide pokok ada di dalam kalimat utama tersebut. Lalu, kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjadi tugas menjelaskan atau kalimat yang bertugas menjelaskan ide pokok dari kalimat utama. Tugasnya adalah menjelaskan dari kalimat utama, menjelaskan topik dari kalimat utama. Itu adalah tugas dari kalimat penjelas. Tugasnya menjelaskan. Nah, sebenarnya dari pernyataan tadi kita sudah bisa membedakan antara ide pokok dan kalimat utama. Namun satu hal yang kalian perlu ketahui, ide pokok dan kalimat utama memiliki nama-nama lain juga, di antaranya kalimat utama, nama lainnya adalah kalimat topik, yaitu kalimat pengembang paragraf. Kemudian ide pokok, nama lainnya adalah ide utama, gagasan pokok, pokok pikiran. Letak dari ide pokok, ide utama, gagasan pokok, gagasan pikiran ada di kalimat utama. Jadi sebelum kalian menemukan ide pokok, kalian temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama bersifat umum. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama mengandung ide pokok. Kalimat utama mengandung ide pokok. Letak ide pokok pun yaitu ada di dalam kalimat utama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf itu ada yang di awal atau di depan, di akhir, dan campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jika gagasan utama terletak di depan, itu namanya adalah deduktif. Pola pengembangannya yaitu umum, kemudian khusus-khusus, atau umum penjelasan-penjelasan, jika itu deduktif. Kemudian, jika itu induktif, maka gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di akhir sebuah paragraf. Nah, pola pengembangannya yaitu adalah penjelasan, kemudian penarikan kesimpulan. Jika itu induktif. Kemudian campuran itu berada di seluruh paragraf ataupun ada di awal paragraf dan di akhir paragraf letak gagasan utamanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah cara menemukan gagasan utama. Cara menemukan gagasan utama cukup mudah. Ananda semua telah mengikuti
tingkatan pembelajaran dari sekolah menengah pertama. Tentunya hal ini tidak asing lagi. Ciri gagasan utama yang terletak di depan atau deduktif, cara menemukannya adalah sebagai berikut. Setelah kalimat pertama, terdapat kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat penjelas selalu mengulang kata dari kalimat yang pertama tadi. Dua, terdapat kata rujukan, seperti kata ini, itu, yakni, yaitu, terdapat, akhirannya, mereka, tersebut, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa itu ya kata rujukan? Kata rujukan, kata yang berfungsi menjelaskan kalimat yang telah dilewati atau terlebih sudah dibahas di awal kalimat. Contoh, bagi yang belum mengerti kata rujukan. Saat pagi hari, kami melintasi hutan yang sepi. Saat itu pula sang harimau mengejar kami. Nah, saat pagi hari kami melintasi hutan yang sepi. Saat itu. Nah, saat itu berarti merujuk pada saat pagi hari. Begitu ya. Itu yang namanya kata rujukan. Nah, kemudian selanjutnya ada ciri gagasan utama di akhir kalimat atau induktif. Hal ini cukup mudah juga. Terdapat kesimpulan yang ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, atau berupa kalimat kesimpulan. Itu dinamakan adalah induktif. Induktif, letak gagasan utamanya adalah di akhir sebuah. Anda semua tolong perhatikan contoh berikut. Pasar memiliki peran penting dan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar memainkan peran vital dalam distribusi barang dan jasa. Selain itu, pasar juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kecil hingga pengusaha besar. Dengan keberadaan pasar, akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, Ananda semua tolong perhatikan. Nah, Ananda semua coba perhatikan kalimat pertama, yaitu berbunyi, pasar memiliki peran penting dan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Setelah kalimat pertama, perhatikan kalimat kedua, yaitu berbunyi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar memainkan peran vital dalam distribusi barang dan jasa. Pada kalimat yang kedua, mengulang kata pasar yang ada pada kalimat pertama. Kemudian kata peran juga mengulang kata pada kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat ketiga, selain itu pasar juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, pada kalimat ketiga ini terdapat kata rujukan selain itu. Nah, kata selain itu menunjukkan bahwa peran pasar selain untuk memainkan peran vital juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari pedagang kecil hingga pengusaha besar. Nah, pada kalimat yang keempat, dengan keberadaan pasar, akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan sehari menjadi lebih mudah. Itu juga berupa penjelasan. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, dapat disimpulkan dari ciri-ciri paragraf deduktif bahwasanya gagasan utama terletak di awal dan kalimat juga terletak di awal. Setelah kalimat utama untuk paragraf deduktif, kalimat selanjutnya mengulang kata pada kalimat pertama dan terdapat sebuah kata rujukan. Dapat dipastikan bahwasanya teks contoh ini adalah teks pola pengembangan deduktif atau pola pengembangannya menggunakan umum khusus gitu ya. Jadi kalimat utamanya berbunyi pasar memiliki peran penting dan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Lalu kalimat penjelasnya mana? Kalimat penjelasnya berbunyi apa peran pentingnya? Yaitu untuk bertemunya penjual dan pembeli, kemudian untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, untuk akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian kontribusi signifikan.
Hal-hal tersebut merupakan sebuah penjelasan. Lalu gagasan utamanya berbunyi seperti apa? Nah, gagasan utama itu ringkasan dari kalimat utama. Apa bunyinya? Yaitu peran penting pasar dalam perekonomian Indonesia. Dapat mudah dimengerti kan ya? Nah, Ananda semua dapat latihan soal dalam menemukan gagasan utama. Berikut ada 2 teks, silahkan Ananda kerjakan, kemudian Ananda jawab, dapat dijawab di kolom komentar ataupun di sebuah buku kemudian dikumpulkan kepada guru kalian, mintalah untuk mengoreksinya. Selamat mencoba, semoga sukses. Nah, terima kasih. Tidak terasa pembelajaran kita mengenai gagasan utama, kalimat utama telah usai. Ananda semua tak bosan-bosan untuk selalu belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, karena belajar bahasa Indonesia itu asik dan menyenangkan sebenarnya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.